Wakil Presiden menilai keterlibatan sejumlah menteri sebagai panitia pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi sebagai hal yang lumrah. Wapres meyakini tidak ada tugas negara yang terabaikan. Apalagi itu kan anak presiden dan saya wakil presiden, itu bagian itu keluarga sendirilah, keluarga saya. Jadi insya Allah saya datang. Soal kepanitiaan itu kan soal orang-orang yang dekat, biasanya kan begitu. Siapa yang dekat, yang berada di lingkungannya biasanya itu yang jadi panitia. Nah, ya, dan kalaupun ada pejabat, ya tidak boleh mengganggu kinerja. Saya kira itu aja. Saya kira nggak ada masalah, itu sudah biasa. Di tengah ancaman gangguan keamanan akibat ideologi radikal, Wakil Presiden pekan ini meminta Majelis Ulama Indonesia untuk berkontribusi menjaga akidah umat agar tidak menyimpang. Itu memang visi MUI. Khidmatul Ummah kita sebut dengan sebagai Khadimul Ummah, pelayan umat. Khidmatul Watan, perkhidmatan kepada tanah air, kita wujudkan dalam bentuk sebagai Sadiqul Hukumah, mitra pemerintah. Jadi ini kenapa kita harus berkhidmat kepada umat? Karena memang umat ini, yang mayoritas bangsa ini harus dijaga, harus diurus, ya, harus dipelihara. Akidahnya harus dijaga. Makanya kita nyebutnya itu himayatul ummah. Himayatul ummah itu menjaga umat. Yang dijaga apanya? Akidahnya. Daripada akidah-akidah yang menyimpang, anil i'tiqadatil fasidah. Itu dijaga oleh kita. Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang. Wa anil afkarin munharifah, dari cara berpikir yang juga menyeleweng. Dari cara berpikir yang ifrati, yang berlebihan, yang radikal. Wakil Presiden mengakui menangkal radikalisasi bukan perkara yang mudah. Selain metode deradikalisasi yang harus terus dikembangkan, objek deradikalisasi pun harus terus diawasi. Deradikalisasi memang harus terus dievaluasi. Ya, so kalau sudah terkena virus radikalisasi, ini tidak mudah untuk mengembalikannya itu. Nah, paling tidak ada yang bisa berhasil dan tentu ada juga yang belum bisa berhasil. Jadi itu memerlukan proses yang panjang. Makanya itu upaya-upaya metode radikalisasi harus terus dilakukan pembaharuan, dikaji, dan pengawasannya harus tetap dilakukan. Karena seperti kejadian di Bandung itu ternyata juga sudah pernah dilakukan deradikalisasi. Ketika kita melakukan deradikalisasi itu kita harus membalikkan, menjadi mencuci pemikirannya itu melalui dasar-dasar, landasan-landasan. Kan perlu, kalau memang itu ada juga memerlukan dalil-dalil sehingga bisa mengubah pandangan dan brainwash kembali. Wakil Presiden yang baru saja mengakhiri safari di sejumlah daerah di Papua meyakini pembentukan daerah otonomi baru akan mempercepat pembangunan di bumi cendrawasih. Wapres berjanji akan kembali mengunjungi Papua pada tahun depan untuk memantau pelaksanaan program. Saya juga ingin menekankan kembali bahwa pemekaran Provinsi Papua yang sudah ada, 4 DOB itu merupakan game changer di dalam percepatan pembangunan Papua. Kemudian saya instruksikan kepada para menteri, kepala badan untuk segera membahas solusi-solusi yang detail dan konkret untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2023-2024. Kita ingin hadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan konflik yang berkelanjutan. Akhirnya insya Allah di tahun 2023 saya akan kembali
mengunjungi berbagai daerah di tanah Papua. Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk memprioritaskan produk dalam negeri saat pengadaan barang. Yang berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN, harus diikuti, dikontrol, agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat, sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi. Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti, yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun. Dan dikawal secara detail. Jangan terjebak pada rutinitas.